Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, menyindir PDI Perjuangan yang punya sikap berbeda ketika menjadi oposisi dengan ketika menjadi bagian dari pemerintahan. Pernyataan itu Irma sampaikan ketika menjadi pembicara di acara Election Talk 4 di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI Depok pada Kamis 7 Maret 2024. Saat itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto juga turut menjadi pembicara. PDIP ini bagusnya jadi oposisi, dia bagus, tapi ketika dia menang, dia nggak bagus, karena ketika dia menang, dia diam seperti kura-kura, tapi ketika dia kalah, baru dia menjadi betul-betul menjadi wong cilik, kata Irma. Dia mengkritik sikap PDIP yang belakangan sering mengkritik Presiden Joko Widodo karena sudah berseberangan jalan. Yang kemudian juga banyak diplesetkan menjadi dirty provokator. Ya, jadi saya ingin menjelaskan satu hal. Siapa yang salah dalam carut marut politik kita hari ini? Siapa yang bersalah? Jokowi. Salah. Partai politik lebih salah lagi. Partai politik yang menjadi akar permasalahan seluruh kericuhan yang ada di negeri ini. Kenapa? Pragmatis. Nggak ada yang nggak pragmatis. Semua partai politik korupsi. Betul nggak? Kita nggak usah tutup-tutupin itu. Golkar pernah nggak jadi oposisi? Nggak pernah. Di dalam terus kok. Maunya aman-aman aja. PDIP ini bagusnya jadi oposisi, dia bagus, tapi ketika dia menang dia nggak bagus. Karena ketika dia menang dia diam seperti kura-kura, tapi ketika dia kalah baru dia menjadi betul-betul jadi wong cilik. Itu pendapat saya. Soal kecurangan yang ada, yang tadi dikasih tahu Mbak Bibip dan lain sebagainya, hari ini di sini saya buka. Saya pelaku, saya adalah caleg, saya harus keluarkan uang sekian miliar untuk bisa duduk, yang seperti Pak JK bilang tadi, betul. Tapi saya apresiasi sekali tadi Pak JK bilang kita bukan untuk menang-menangan, kita mau cari solusi kan hari ini di sini. Bagaimana election kita ke depan ini harus lebih baik, kan itu intinya. Kalau itu yang mau kita lakukan, perbaiki partai politik kita. Jangan pilih calon-calon anggota dewan yang dari oligarki politik. Jangan endorse pengusaha-pengusaha kotor untuk masuk di parlemen. Jangan endorse pelecehan seksual, pecandu narkoba, koruptor, masuk semua. Semua kenapa? Semua karena mengejar elektoral 4%. Siapapun yang bisa bawa kursi silahkan masuk. Asal bisa bawa kursi, itu yang merusak Pak JK. Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak, kita semua salah. Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang partai politik yang paling salah. Yang mengendorse si Samsul siapa? Partai politik. Lah, yang ngendorse Samsul itu kan partai politik. Bapaknya senang-senang aja di endorse. Terus Pak PDIP misalnya bilang Jokowi mengkhianati PDIP. Lah kalau memang mau membenahi election ini, nggak perlu dong ribut-ribut. Jokowi nggak lagi bersama dengan PDIP, nggak perlu. Cuek aja. PDIP juga bisa kok. Kan itu harusnya. Tapi kan PDIP ribut. Kenapa Jokowi minggat dari PDIP? Kan itu adik-adikku. Dan jangan mau juga yang mahasiswa hari ini ditantang-tantangin untuk turun ke jalan kemudian jadi korban, jangan mau. Belalah harkat martabat rakyat. Anda semua adik-adikku, anak-anakku, berdiri di depan untuk rakyat, bukan untuk partai politik. Bukan untuk partai politik. Bukan untuk kekuasaan, nggak usah. Ada satu yang ingin saya sampaikan. Pemerintah yang absolut
terlalu absolut, dia pasti diktator. Maka kemudian harus ada oposisi, harus ada, wajib. Kalau nggak ada oposisi, pemerintah itu jadi diktator. Maka harus ada oposisi. Tapi apa yang terjadi? Oposisi di Indonesia ini banci semua. Kenapa saya bilang banci? Orang masih melempar batu sembunyi tangan kok, masih ngemis-ngemis kok dari pemerintah. Banci. Jadi kalau kita sekarang mau mengatakan diri kita yang paling benar, no, nggak ada yang benar hari ini. Ayo kita beresin. Dari mana dimulainya? Dari DPR. DPR ini biangnya nih, ya. Yang namanya undang-undang itu produknya dibikin oleh DPR sama pemerintah. Bukan cuma pemerintah, DPR juga. Nah, kenapa undang-undangnya semuanya DPR-nya ikut-ikut semua mengesahkan? Bansos disahkan oleh PDIP, IKN disahkan oleh PDIP, dan seluruh partai koalisi ikut tanda tangan. Kok sekarang ribut-ribut? Kan nggak perlu. Apa yang harus kita lakukan anak-anakku semua? Kita benerin, ya. Jangan endorse partai politik tuh, jangan endorse lah. Nah, beliau nih lo endorse, ya. Endorse Valina Sinka, Profesor Valina Sinka, endorse untuk menjadi anggota DPR. Ya, jangan endorse orang yang sudah cacat moral, udah melakukan pelecehan seksual, masih bisa jadi anggota DPR. Pecandu narkoba menang, suara terbanyak. Gila gak? Di dapil saya nih sekarang hari ini, kalau dikatakan pemilu ini curang, semua partai politik curang. Kenapa? Loh, nggak ada yang nggak curang, bos. PDIP punya bupati, Nasdem punya bupati, PAN punya bupati, semua partai politik punya bupati, dan mereka semua bisa nunjuk KPPS kok. Dan KPPS itu membela partainya masing-masing semua. Mohon maaf, bos. Mohon maaf, bos, ya. Semua itu fakta, anak-anakku, itu fakta, nak. Itu fakta. Semua KPPS, ya, itu ditunjuk oleh bupati, ditunjuk oleh camat. Mungkin kecuali beliau enggak kali ya. Tapi kalau yang lain iya. Maka kemudian yang dilakukan apa? Ya perintah bosnya, perintah yang nunjuknya. Tahu nggak sih kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal, sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah, kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah saja yang mau kita salahkan, nggak bisa, bos. Salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis, coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Jangan lupa subscribe, like, dan komen.